Manga One Piece chapter 980 menghadirkan cerita yang sangat epik. Ada dua kasus penting yang menurut kami perlu untuk dibahas secara detail, yakni mengenai Queen yang ingin mengosongkan salah satu kursi Tobiropo dan apa alasan yang mendasarinya. Lalu mengenai kekuatan dari buah iblis milik Apo yang masih misterius, dan juga kemarahan si Jabrik Merah kepadanya. Nah, di video kali ini kami akan membahas hal apa saja yang akan terjadi pada chapter 980 beserta beberapa spekulasi dan teori mengenai dua kasus penting di atas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tahu sangat Denny suwe-suwe. Langsung saja, let's begin. Chapter kali ini diberi judul Musik Pertempuran. Cover story masih menceritakan pertemuan Chiffon dengan Lola di wilayah Dressrosa. Di sini diperlihatkan Lola yang mengucapkan terima kasih kepada Gotti karena telah menyelamatkannya dari kejaran angkatan laut. Selain itu, seperti biasanya, siapapun yang bertemu dengannya pertama kali, Lola pasti akan bilang kalau dia menyukainya dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Menarik juga jika Lola benar-benar akan menikah dengan Gotti. Itu berarti Gotti akan menjadi adik ipar dari kaptennya sendiri, Capone BG. Di sini Gotti juga terlihat sedikit malu-malu setelah mendengar perkataan dari Lola. Namun sepertinya itu kurang pas dan mungkin saja Gotti akan menolak Lola untuk ke 9.999 kalinya atau bahkan lebih dari semua pria yang pernah diajak untuk menikah. Kemudian kita berlanjut ke cerita di pesta jamuan di kastil Kaido. Luffy yang sebelumnya dibuat marah oleh para kerompiangan Kaido kini semakin muak setelah mendengar ocehan dari mereka yang tidak ada habisnya menyinggung mengenai Oshiruko. Salah satu orang diantaranya berkata jika Oshiruko merupakan makanan sampah yang tidak pantas untuk dimakan. Tentu saja sambil membayangkan bagaimana perasaan bahagia dari Otama saat pertama kali memakan Oshiruko, Luffy langsung melancarkan serangan koplokan Gomu Gomu no Elpan Gun tepat mengenai kepala dari Kroco Kaido hingga rata dengan pundaknya. Hal itu tentu saja langsung memicu keributan yang cukup besar hingga terdengar oleh semua orang di wilayah itu. Di sisi lain, si Jabrik Merah dan anak buahnya yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu langsung menduga bahwa itu adalah ulah si Baka Sencho dan menaruh wajah konyol mengapa sebegitu nekatnya orang itu. Namun justru Kid malah mengacuhkannya dan membuatnya mempunyai kesempatan untuk mencuri star dari Luffy untuk memburu si ular naga. Namun sebelum si Jabrik sempat meninggalkan tempat itu, terdengar lagi suara gemuruh keributan di sana. Ada sebuah bangunan pilar besar yang bahkan berisi ratusan Kroco Kaido terpotong miring menjadi dua. Itu bahkan keributan yang lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ulah dari orang Pongo kedua setelah kaptennya. Tampaknya Zoro juga sedang mencoba-coba seberapa greget pedang terbarunya Enma dan mengkolaborasikan dengan Sandai Kitetsu miliknya. Bukan Zoro namanya jika dia tidak tersesat. Hanya ditinggal sebentar saja Zoro sudah kehilangan arah dan tujuan. Seperti saat di NS Lobby, daripada bingung-bingung mencari jalan untuk keluar, mending buat jalan sendiri saja. Anehnya lagi, Zoro seakan tidak merasa bersalah sama sekali dan menyalahkan Luffy yang katanya suka sekali memancing keributan. Bahkan dia sampai menasehati Luffy untuk sekali saja menyelinap dengan tertib dan tidak membuat onar di wilayah musuh. Padahal tahu sendirilah siapa yang patut disalahkan di sini. Bukan seperti pada spoiler sebelumnya yang mengatakan jika Zoro terpancing emosinya karena mendengar Oshiruko yang dibuang-buang dengan sengaja. Sebenarnya di sini, di dalam hati kecilnya, Zoro bertanya-tanya mengapa semua orang sangat peduli pada Oshiruko. Ini membuktikan kebodohan murni dari Zoro yang bahkan tidak tahu sama sekali mengenai kasus sebenarnya. Di tengah-tengah keributan yang baru saja terjadi, Luffy dan Zoro masih sempat-sempatnya untuk beradu argumen. Padahal mereka sendiri yang sedang menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Kemudian sang DJ Apo yang merupakan satu generasi dengan mereka langsung saja mengenali kedua wajah Pongo ini. Namun terakhir kali Apo mendengar kabar Luffy masih dipenjara di tambang udon. Setelah semua orang mulai mencurigai aksi dari Luffy dan Zoro, mereka berdua mencoba untuk kabur dari tempat itu. Namun sayangnya Apo langsung melaporkan siapa dalang di balik keributan itu kepada si pria besar Queen. Mereka kedatangan tamu spesial tak diundang dari penjara udon yang kebetulan merupakan daerah kekuasaan Queen dan juga salah satu Ronin buronan di Wano yang telah menghabisi satu perguruan samurai. Queen yang mendengarnya sedikit terkejut karena sebelumnya Queen mendapatkan laporan dari salah satu headliner di Udon jika situasi di penjara itu tampak terkendali. Tentu saja karena seluruh wilayah penjara sudah diambil alih oleh Hyogoro dan Yakuza. Jadi mereka bisa memperalat salah satu headliner itu untuk melaporkan situasi palsu kepada Queen.
Namun tampaknya Queen tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan kemudian membuat satu keputusan yang cukup mengejutkan. Queen ingin mengosongkan salah satu kursi di antara 6 tobiropo dan melenyapkannya dengan kedua tangannya sendiri. Kemudian Queen mengadakan sayembara kepada siapapun yang bisa menangkap Luffy dan Zoro. Queen akan memberikan satu kursi itu kepadanya. Tentu saja semua orang langsung bersemangat untuk memburu kedua orang pongo ini, terutama para headliner yang memiliki jabatan sekaligus pengguna Smile yang cukup merepotkan. Tapi tunggu dulu, kita kembali ke pernyataan dari Queen. Siapakah orang yang benar-benar ingin dia singkirkan dari kursi tobiropo? Hanya ada 2 orang yang sepertinya selalu menentang perintah ataupun aturan dari All Star. 2 orang itu adalah Who is Who dan Sasaki, seperti yang dikatakan oleh King pada chapter sebelumnya. Meskipun si cantik kawaii ini juga terkadang merepotkan saat berkata asal nyemplung di depan yang lainnya. Semua anggota tobiropo merupakan mantan kapten di bajak laut masing-masing, maka tak mengherankan jika mereka tak akan semudah itu untuk mentaati peraturan seorang bawahan seperti All Star. Terlebih lagi, semua anggota pasukan di bajak laut hewan buas selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, termasuk para tobiropo yang menginginkan jabatan All Star. Kemungkinan besar di masa lalu ada riwayat buruk yang tidak mengenakan di antara salah satu tobiropo dengan Queen. Mungkin sebuah pertarungan atau pertaruhan harga diri di antara mereka. Jika bukan karena menghormati Kaido, mungkin di antara mereka sudah ada yang mati terbunuh. Hanya saja Kaido akan mengakui siapa saja yang mau bekerja sama dengannya dan menjadi anak buahnya. Inilah salah satu alasan mengapa Kaido akan kalah dengan telak di perang ini. Berbeda dengan Yonko lain yang memiliki kekuatan besar yang saling melengkapi dan menghormati. Di sini sebaliknya, ada banyak sekali perbedaan ideologi dari masing-masing kekuatan besar yang akan memicu perpecahan. Kembali ke topik cerita. Sementara ini hanya ada satu petunjuk yang memungkinkan. Siapakah seseorang yang patut untuk disingkirkan oleh Queen dari tobiropo? Menurut kami orang itu adalah Who is Who yang memiliki muka jemotos kepada Queen. Pada chapter sebelumnya, Who is Who sempat berkata jika dia ingin sekali Queen mati dan seseorang dari mereka akan menggantikan posisinya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perkataan Queen. Jadi menurut kami, di antara Queen atau Who is Who memiliki dendam pribadi satu sama lainnya. Cukuplah ya. Kemudian selanjutnya, di pelarian Luffy dan Zoro, mereka dihadang oleh beberapa user Smile sekaligus, yang sepertinya menjaga pintu masuk ke tempat di mana Kaido dan para petinggi bajak laut binatang buas berada. Di saat Luffy dan Zoro mulai mengoplok satu persatu dari mereka, Apo mulai menunjukkan keahlian bermusiknya dengan kemampuan buah iblis konyolnya itu. Sebagai salah satu dari supernova generasi terburuk, kekuatan Apo tidak bisa dianggap remeh. Dengan irama musiknya yang misterius, Apo bisa menabok Luffy hingga terpental cukup jauh. Seharusnya dengan kemampuan Ken Bunshoku tingkat dewa yang telah dimilikinya, Luffy bisa memprediksi serangan ringan seperti ini. Selanjutnya Zoro. Dengan alunan musiknya, Apo bisa menebas tubuh Zoro tanpa menggunakan pedang sama sekali. Zoro sampai terheran bagaimana Apo melakukannya, bahkan Zoro tak bisa melihat serangan itu. Serangan seperti itu sebenarnya pernah diperlihatkan saat di Pulau Sabaody. Ketika itu Apo bisa memotong tangan dan menghancurkan tubuh Logia Kizaru dengan kemampuan buah iblisnya. Meskipun tak mempan padanya, namun daya hancur dari kemampuan ini cukup besar. Menurut spekulasi kami, cara kerja dari kemampuan ini adalah Apo harus menggetarkan suara melalui gelombang resonansi hingga ke tubuh target. Lalu setelah target terfokus dengan suara dari alat musiknya yang mungkin begitu syahdu, Apo bisa mengunci target dan memanipulasi serangan berbentuk fisik kepada target. Jangkauan dari serangan ini pun cukup jauh. Namun kami masih belum tahu apakah kemampuan ini akan berguna jika musuhnya memakai penutup telinga atau semacamnya. Namun karena ini masih baru, mungkin Oda seakan memperlihatkan kekuatan Apo yang cukup merepotkan. Atau mungkin memang Apo tidak selemah yang kita perkirakan. Kemudian untuk yang kedua kalinya, lagi-lagi Luffy terkena serangan dari Apo. Daya ledaknya setara dengan sebuah meriam dan membuat Luffy terkapar hingga keluar asap dari tubuhnya. Sepertinya refleks dari serangan ini tidak bisa dibaca dengan kemampuan Ken Bunshoku. Dengan alasan Luffy hanya bisa membaca pergerakan Apo, tapi tidak untuk serangan yang datang entah dari mana. Zoro yang mengetahui keterpojokan mereka memilih untuk membawa Luffy pergi dari tempat itu. Terkadang insting Zoro cukup tinggi saat berada di pertarungan. Mereka tak boleh terluka lebih banyak lagi sebelum bertemu dengan Kaido. Selain itu, dia harus menghadapi pasukan seorang Yonko yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ditambah lagi dengan jumlah mereka yang sangat banyak, itu akan sangat merepotkan. Di antara amukan para user Smile, Luffy telah terbangun dan kembali menunjukkan aksinya.
Lucunya dia menggigit salah satu kepala Smile buaya yang hendak memangsanya. Karena penyamaran mereka berdua telah diketahui dan mereka telah tertangkap basah oleh pasukan Kaido, Luffy dan Zoro langsung membuang pakaian Fata Morgana yang diberikan oleh Kinemon, dan seragam mereka kembali seperti semula saat Luffy masih mengenakan jubahnya. Katanya nih ya, pakaian itu membuat mereka sulit untuk bergerak. Di sisi lain, Apo yang masih berada dalam jangkauan serangannya hendak melancarkan serangan selanjutnya. Tapi sebelum itu, si Jabrik Merah yang sebelumnya telah mengincarnya terlebih dahulu menyerangnya. Amarah Kid yang telah lama terpendam akhirnya meluap habis setelah melihat Apo. Seperti prediksi Lau sebelumnya, Luffy dan Kid akan menjadi pengacau awal dan menjadi umpan di kastil Kaido. Kid sudah tak peduli lagi dengan aturan atau rencana dari Kinemon, karena kita tahu sendirilah segala kesialannya bermula dari dibentuknya aliansi dengan Apo. Dari kekalahannya dengan Kaido, lalu dipenjara dan disiksa di tambang udon, hingga menemui killer sahabat terbaiknya menjadi korban Smile yang membuat orang itu hanya bisa tertawa dan tidak bisa membuatnya berenang di air. Tentu saja dengan kekuatan penuh, si Jabrik Merah langsung mengoplok habis Apo menggunakan tangan besi Pang Gibson hingga membuat seluruh tubuh Apo terkena serangannya. Jika orang biasa mungkin Apo akan menjadi keripik yang sangat tipis dan seluruh organnya akan hancur. Ada kabar buruk karena minggu depan One Piece libur, jadi tetap stay di rumah, tetap stay di Openime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.